Kaamang inang asata mulai pasir menata dapat dari dia rumah ayat sejarah awal dengan surat di Markus di 10 membuka ayat 10 Saharobi ayat 1 balik kupangi doa kami ma'antamat tuh inang karet burung nabagan inarako mengbuatannya mengenai pasir monatan dapat dari kiamu di desa siang buku ede 427 Tejo ayat syada mau lihat puji-puji ya di sopa rohanani dorupamu wali Tuhan di bagasan berkaryon dinatotong lo pakilalahot kami asi dohot bolong niruhak napi nasahakmu Tuhami mulai siya nasugot pada Tuhan sahat di bagasan pikion boy kami di bagasan lasmiroha di bagasan hagipason roh di bagas joromon ima ale Tuhan di pasermonan na pinatupan Muriam setiap hari Jumat di nama siaja kami dihatan lain atus kuboto kami kami asabuing hatami nagadoja di kami jalabuya di Tuhan gabi jami tanah mangulu takun mubi di Tuhan banun nami di pertanyaan nami di minggu nako Tuhan romaho mahiti-hiti terdipto di perbadian Parohai perbisuhi mahami, ajari kami, jalan tok-tok kami le Tuhan, marpamu sadia Tuhatan, sok semoni male Tuhan nang nakosom napasahaton, kurasi, mahiti-hiti terdin, leon parbinotoan na siya koi, asang giat ale Tuhan, boy di pasahat pinggan, jala boy ale Tuhan, gabi, ula-ula na mangulu, dihami sa lubuk na. Sok semoni male Tuhan nang jakadongan nami, natongod na kayo di bagasan pagdalanan laman menuju nga nanon patali na sida di bagasan hahipason so nang sehari meribuan molo ada Tuhan ang kalungan namin danggoy paduho di pasermonan namin manang diag kaulaw na di Tuhan manang lanya agaliw di pamatang paso-paso man na sida sa lubuk na tarlumubi ya di Tuhan songan ginanami inang situa pego utasoy nung ating masaliling inana bilang pasidor di pasermonan. Wala naman namang sama namin ni Tuhan. Pasirohan, manangin-nangin ho dia kapanggilan namin. Leo na hipaso dia manangin ang tapunan ni Tuhan. Asimarhan, asanggiat buhay na namin. Matuhoti akaulaw na rikot di bagasan po yamin. Molo itong pinangbuiman na ni Tuhan, dia mapos ni Roha, Leo mahaporsyaw, kiriman na mangulo, namin. Sa luhub na Parbinoto ko yak kasahit niya manami. So ini mali Tuhan nang hami na lison pasu-pasu hami sa lubna. Urasi hami siya nakahalo sa unang. Asa tama hami do pamu tamam mencalo pasu-pasu siap kali Tuhan.
jalan tamahan ya Tuhan, gue gak haba orang di pasuk-pasuk. Oma panggilan nami Tuhan kerupamu di bagasan botado. Tangihon jalolo panggilan nami, obat tu asi do pamandurham. Sakatmu manasau, mahite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bacakan Mas. Kata dibaca Markus 10 ayat 14 satu ayat 12 maresponsor yang kita menjahasa dungi muse ujuhudu nasida mangan di patarida firma dirina tuna 10 sadai dipisang magang gudo jogal rohana sida ala sokosea nasida di akan mawarnida ibana naukehe sian namade naposea jala terdigi dapotan haduau alai nasa porsea i hona uhudo Jokuton nasida do akakulo jala nang diinu rasul hamatea dapola mahua nasida ape ola nasida ma tangan na tu akan mengasahi gabe maduma hilalamonna isudo saatna ina saatna tu dinacan lokat dikata mau baca autu kita bahan sermon. Mulai dari moderator, mulai dari kita sebutna amanina, jauh kami bahan sermon mau bisa juga berita dulu. Topik beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Kristen Batak, kita semua patut bangga bahwa Jemaat Kristen Batak yang tergabung dalam Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP adalah jemaat-jemaat misioner. Gereja HKBP selalu menyerukan semangat penginjilan, baik itu melalui khotbah dan suri tauladan gerakan misioner yang dilakukan para pelayan dan jemaat. Jemaatnya giat melakukan pekerjaan-pekerjaan misi Kristus melalui topangan doa, dana, dan aksi nyata. Tentu saja tidak dapat dipungkiri semangat misioner jemaat sangat dipengaruhi oleh semangat misioner para pelayan tak bisa. Jika semangat misioner dari pelayan tak bisa tinggi, akan memberi dampak signifikan kepada peningkatan semangat misioner warga jemaat. Jika para pelayan tak bisa benar-benar mau melakukan misi dengan sukacita, maka akan melahirkan jemaat-jemaat misioner yang penuh sukacita pula. Kita tidak melupakan sejarah bahwa Setnik Batak sudah dimulai sejak 125 tahun lalu oleh para pendeta pribumi Batak yang ditopang penuh oleh jemaat Kristen Batak itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu tanda betapa jemaat Kristen Batak sangatlah misioner sejak mulanya. Gerakan misioner itu dapat terjadi dan berkembang bahkan dari keterbatasan yang dimiliki pada masa-masa permulaan kekristenan di tanah Batak. Kita bisa bayangkan banyaknya kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi dengan kehidupan masyarakat Batak pada zaman itu. Namun demikian, mereka mampu menopang pekerjaan misi waktu itu. Kita patut mensyukuri pemilihan Allah kepada umat Batak ini sebagai penggabar-penggabar Injil yang setia dan memiliki semangat yang berkorban. Lalu bagaimana dengan jemaat Batak pada masa sekarang? Pada masa sekarang ini, katanya jiwa misioner jemaat Kristen Batak semakin hilang. Benarkah? Kebenarannya kita jawab sendiri. Sebab kita semua jemaat Kristen Batak itu. Seseorang pelayan yang ditempatkan di unit pelayanan Zending bahkan katanya merasa terhukum atau merasa dicampakkan pekabaran Injil atau Zending
dianggap hanya tugas unit pelayanan di Roseti PI HKBP, bukan lagi tanggung jawab setiap pelayan atau jemaat. Katanya degradasi semangat misioner jemaat benar-benar terjadi. Benarkah? Marilah kita renungkan dan pikirkan bersama bagaimana pelaksanaan misi Allah sebagai panggilan kepada jemaat Kristen Batak ini ke depan. Setelah 125 tahun mau kemana Zenit jemaat Kristen Batak ini di bahasa yang akan datang. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tentu kita setuju penataan dan pengelolaan pelayanan pekabaran Injil yang baik perlu memberdayakan semua potensi yang dimiliki HKBP. Dengan demikian, kemampuan dan keterampilan pelayan tahbisan serta sarana dan prasarana untuk pelaksanaan usaha-usaha pekabaran Injil juga perlu ditingkatkan. Aturan-peraturan HKBP sudah sangat mendukung HKBP sebagai gereja misioner. Di tingkat distrik, HKBP memiliki Dewan Marturia. Di aras jemaat disebut seksi pekabaran Injil, yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemberitaan Injil di dalam HKBP sendiri dan keluar HKBP. Unsur ini benar-benar menunjukkan betapa HKBP sebagai gereja sangat mendambakan dirinya menjadi gereja yang misioner. Namun pertanyaannya kembali kepada kita semua, bahkan yang tingkat jemaat atau hurian, tingkat keluarga, sudahkah kita bekerja? Sudahkah kita melaksanakan pekabaran Injil sesuai yang diamanatkan kepada kita? Saudara-saudari, HKBP 2 tahun terakhir ini menjawab kemunduran gerakan misioner jemaat yang terjadi melalui adanya program training misionaris kepada para calon pelayan yang diharapkan nantinya akan menjadi orang-orang yang siap ditugaskan menjadi misionaris di dalam dan luar HKBP, termasuk keluar negeri. Rencana pengiriman beberapa misionaris HKBP ke benua lain yaitu Afrika juga sedang dirancang dalam rangka perayaan 125 tahun Zenit HKBP bulan Juni 2024, yang tentunya membutuhkan sepenuhnya topangan doa dan dana dari jemaat. Marilah jemaat HKBP jangan sampai kalah semangat misinya dari jemaat Batak 125 tahun yang lalu. Melalui nats ini kita kembali diingatkan akan semangat tugas pekabaran Injil kepada seluruh makhluk. Tugas wajib seorang Kristen adalah melakukan pemberitaan Injil dengan berbagai metode dan cara yang dapat berbeda satu dengan lainnya. Jika kita tidak bisa pergi dengan tenaga, beritakanlah melalui topangan dana doa atau melalui berbagai cara apapun yang kita bisa. Sebab tugas pemberitaan Injil bukanlah hanya tugas para pelayan tahbisan, tetapi seluruh jemaat. Pelayanan rutinitas gereja memang penting untuk penguatan koinonia di HKBP, tetapi gerakan misi dan pemberitaan Injil keluar HKBP juga sama pentingnya. Hal untuk pergi ini diperintahkan oleh Yesus kepada seluruh murid. Masing-masing kita adalah murid-murid itu sekarang. Pada konteks masyarakat plural, tentu saja toleransi umat beragama menjadi sesuatu yang wajib. Namun, pekerjaan misi gereja tetap harus dilaksanakan. Pengkristenan dan peng-HKBP bukanlah menjadi tujuan gerakan misioner, melainkan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada dunia dan seluruh makhluk. Perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil diberikan kepada para murid dapat kita lihat dengan beberapa makna, yaitu yang pertama, Injil itu hak seluruh ciptaan. Sebagai murid Kristus, kita diperintahkan untuk pergi supaya hak itu dimiliki seluruh makhluk. Perluasan tujuan Injil ini menunjukkan bahwa tujuan Injil itu tidak lagi hanya untuk umat Israel, tetapi juga keluar Israel, bahkan kepada alam sekitar termasuk bumi ini, tumbuh-tumbuhan dan hewan.
Oleh karena itu kita diperintahkan untuk keluar dari zona kita memberitakan Injil. Artinya kemanapun kita pergi melangkah, Injil harus diberitakan. Kita pergi ke pesta, ke ladang, ke kantor, dan tempat lain, Injil Kristus harus diberitakan agar semua makhluk ikut merasakan hak sukacita kabar baik itu. Sebab Yesus Kristus diutus oleh Bapa ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya yang tidak terbatas dan bukan untuk dibatasi. Yang kedua, hanya ada dua jenis orang, yaitu orang percaya dan tidak percaya. Yesus menginginkan seluruh dunia untuk percaya dan dijadikan murid. Oleh karena itu, gereja kita semua mendapat mandat untuk menjadi jalan pencapaian keinginannya. Yang ketiga, satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan adalah dengan percaya, sola fide. Yang keempat, menyadari betapa sulitnya membuat orang menjadi percaya kepada berita kebenaran tentang kebangkitan Kristus. Yesus telah memberikan kepastian tentang kebangkitannya. Dengan sengaja Yesus sendiri datang menunjukkan dirinya yang telah bangkit kepada para murid. Tetapi tetap saja kekerasan atau kedegilan hati dan ketidakpercayaan membuat kebenaran itu diragukan. Bahkan setelah beberapa kali penampakan yang telah diperbuat Yesus kepada mereka, beberapa dari mereka tetap tidak percaya. Oleh karena itu, melaksanakan misi itu bukan pekerjaan yang mudah. Maka kita patut bersyukur dan menopang jika masih banyak orang Kristen yang mau pergi ke daerah terpencil untuk memberitakan Injil. Dalam kenyataannya, bukti apapun yang kita berikan bisa saja tetap sulit mengubah kepercayaan orang. Sebab bisa saja baginya semua hal itu sudah menjadi kebodohan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa bertemu dengan orang yang selalu menentang firman dan nasihat karena menganggap dirinya lebih pintar dari pemberita dan yang diberitakan. Sehingga dengan dasar itu ia lebih memilih untuk menolak percaya. Walaupun demikian, nats ini mengingatkan kita untuk tetap setia memperdengarkan berita Injil. Selain itu, orang yang kecewa dan terluka sulit sekali menjadi percaya. Bisa saja murid Yesus juga merasa kecewa dalam hati dan menolak untuk percaya. Harga diri atau pride yang terluka karena Yesus tidak mendahulukan murid-muridnya menjadi saksi yang pertama atas kebangkitannya. Dari sini kita belajar berbagai metode penginjilan yang memungkinkan orang Batak dengan cepat menjadi Kristen. Sebab salah satu metode yang make sense mengenal dengan pride atau harga diri orang Batak pada zaman dahulu. Ketika ia mendekati raja-raja, menawarkan kemajuan, bersahabat dengan raja-raja, maka ia juga dapat memenangkan rakyat atau bangsa Batak. Berbagai metode dapat kita lakukan untuk pemberitaan Injil dengan tujuan agar mereka mempercayai kasih dan kebangkitan Kristus. Yang kelima, orang dapat menjadi percaya karena Yesus datang kepadanya, sehingga yang tidak melihat secara langsung pun ikut percaya. Janji penyertaan membuat para murid memiliki kuasa untuk ikut mengambil peran membuat seluruh makhluk percaya. Oleh karena itu, siapapun bisa menjadi percaya bukan karena kemampuan dan kehendak kita, tetapi semata-mata kehendaknya dan pekerjaan Roh Kudus. Terjadinya mujizat yang keenam, terjadinya mujizat menjadi tanda penyertaan Tuhan atas orang percaya yang mau ikut ambil peran dalam pemberitaan Injil. Kisah Rasul 28 ayat 1-6 juga menceritakan tentang penyertaan Allah dan mujizat atas Paulus melawan racun. Dengan berbagai cara Allah menunjukkan penyertaannya kepada para pemberita Injil. Hal yang sama juga terjadi kepada Rasul orang Batak. Pendeta Ingrid Nomensen, ia diselamatkan Allah melalui anjingnya Tuan Sipakur
Tuan Sipakur, anjing kesayangan Nomensen yang sangat setia menjaganya dari berbagai ancaman binatang buas dan orang-orang yang ingin mencuri dari rumah Nomensen. Ketika Nomensen hendak diracun, anjingnya Tuan Sipakurlah yang menyambar bubur itu, memakannya lalu mati. Makam Tuan Sipakur bisa dilihat berada di satu kompleks dengan makam Opui di Nomensen di Sipakur. Jika ibu bapak berkunjung atau berwisata rohani, bisa melihatnya di HKBP IL Nomensen Cirupai. Saudara-saudari, tidak bisa bayangkan, sebelum zaman secanggih sekarang, bagaimana sulitnya pemberita Injil dahulu mempelajari bahasa yang berbeda dari bahasanya. Tidak punya buku lengkap, tidak ada internet, tidak bisa melihat YouTube untuk menutur kita belajar bahasa. Hal ini juga menjadi perhatian yang luar biasa bagi para misionaris, sebab tanpa mengetahui bahasa masyarakat setempat yang akan diinjili dapat menjadi malapetaka baginya. Kita masih mengingat bagaimana misionaris dari Amerika, Samuel Monson dan Henry Lima, yang katanya dibunuh oleh orang Batak, yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang bahasa Batak. Komunikasi yang salah akan menimbulkan kesalahpahaman, bahkan malapetaka. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa asing dan baru adalah juga mukjizat dari Allah. Komunikasi kepada sesama dengan bahasa yang dapat dipahami membantu kita mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Selain hal di atas, Allah menjanjikan juga mukjizat sebagai penyembuh. Para pengabar Injil seluruh jemaah diajak menjadi pemberi kesembuhan bagi yang sakit dan terluka sebagai jalan memberitakan kasih Allah. Nomensen membawa obat-obatan kemanapun ia pergi, melayani dengan tujuan membantu yang sedang sakit yang ditemuinya. Lalu apa yang bisa kita lakukan menjadi pemberi kesembuhan? Salah satunya dengan tidak membuat sekitar kita tersandung, sakit kepala dan sakit hati oleh perbuatan dan sikap kita. Memberikan support dan mendoakan kesembuhan ketika mereka berkeluh kesah, bukan menambah bebannya. Mengajaknya untuk percaya bahwa Tuhan punya kekuatan untuk memberikan kesembuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjadi pemberita kabar sukacita dimanapun kita berada dengan cara yang sederhana, sehingga Injil dapat sampai kepada seluruh makhluk di lingkungan sekitar kita. Amin. Peserta yang mau saya dengan moderator. Ya, mulai tema dengan calon kata, nama calon kita, bahan sermon dari Victoria sama pendeta Marulur siapa STH. Pertama mulai apa sama pendeta Simon. Jadi molo dapat hiu dakingan tutup tahun Tuhan Yesus Kristus patarida dirina dung ke ibana siapa maria tu aka sisiana hoba tumisi ni Tuhan Yesus rotu poti ihon nama buah kedua. Jadi ada orang somanai ibana tubal jam estafet penginjilan pemberitaan firman akan diteruskan oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Sadatoda lagi hidup barita kamu nama barita naguli tusadok natinopa tusadok hidup tujuan aha songonelo pernah kini tupuk kau alsa saluputna natinopa di debata Hosea tu ibadah jala asada orang hadua jala mabaritawo barita na uli tu akan asa natinopa rodia kahajak-hajak rodia katobak rodia kasuni artina alam lingkungan sekitar kita juga perlu untuk diselamatkan. Matite kesadaran kita akan jol makna di tanah on. Jalan berpadu Kusima
Polado di Gurito Berita Dakingan dibukakan satu sejarah perjalanan sending naro siat Amerika dan buat misino mensen awal berkembangnya penginjilan di Tanah Batak. Jalan sahaku sadari on tapak kilala kodoi maju HKBP halak Batak pergue di pakobasion akapara sending terdahulu nuai tapa obarma tapa herbama anutuk buktaon tu tahun sending do tu akametode motede apakah di tahun sending nanai sipatu paota nuai ku pasata ni maglita ka amang inang mangaleo aka buah pikiran tabuka ma termin na tercolo untuk tulu halal. Silakan. Jadi begini, saya mungkin mulai dari Markus 19 ayat 18. Kalau kita perhatikan ayat 15 sampai 18 itu adalah perkataan Tuhan Yesus langsung yang ditujukan kepada manusia. Di situ kita boleh ada kata mereka. Nah, mereka itu tentu Tuhan Yesus tidak merupakan murid-muridnya pada saat itu tidak. Mereka katanya. Berarti kalau itu berlaku sekarang, berlaku sepanjang zaman perkataan Tuhan Yesus. Berarti kepada saya, kepada kita semua di sini mereka itu. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana konsekuensi kita sendiri tidak melaksanakan amanat Kristus itu dalam hal menyebarkan Injil. Bahkan di sini dikatakan bahwa mereka akan memegang ular, sekalipun mereka munafik tidak akan celaka, akan menyembuhkan orang sakit. Kadang kita sesama Kristen juga kadang saling mencuriga. Ada mungkin dari denominasi lain ketika berdua sembuh, kita katakan itu merupakan suatu hipotesis atau sugesti. Nah ini juga jadi tanda tanya bagi saya. Bagaimana sebenarnya misioner yang benar itu yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka itu ketika mereka mencoba melaksanakan apa yang diberitakan Yesus. Bahkan kalau mereka berbahasa yang lain, berbahasa Latin, bagaimana sebenarnya di dalam implementasi kalau kita kaitkan dengan sekarang ini mungkin pekerjaan terkait mereka itu tentu kalau ini berlaku panjang masa tentu kepada kita semua itu pertama. Kemudian terkait dengan tulisan kedua yang pertama itu terkait dengan meletak semangat misioner di rumah sangat dipengaruhi oleh semangat misioner para pelayan pusat. Kalau saya juga mungkin saya karena saya sibuk bahwa satu dijabalkan. Nah itu tanggung jawab. Nah bagaimana sekarang misionaris apa namanya jadi lah kita katakan misioner bisa tidak berkembang sampai bahkan menghukum itu menyatakan ada jadi ternyata misioner kita itu ternyata misioner travel kalau menurut aku menyatakan dia hanya seminggu keluar pulang lagi seminggu ke tempat pulang lagi. Jadi tidak benar-benar melakukan misi seperti apa dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Nah ini kan tentu menjadi cambung bagi kita untuk bagaimana proses misioner yang sebenarnya yang hakikinya bagaimana seperti yang misioner ini. Ya seperti Pulau Rupa 12 tahun hanya 12 orang rata-rata kan menghubungi itu hanya setahun yang mengenal Yesus Kristus dalam pekerjaan dari Wilujeng. Itu saya tangkap waktu menghubungi Paulus memberikan pengarahan pada saat kita mungkin itu gagal. Artinya kita hanya sekedar seremonial untuk melakukan ibadah kita ini. Karena saya ingat pertama waktu di Bungkulu saya ingat bagaimana Gamis Ron begitu militannya. Pernah suatu pagi ketika saya bekerja di kantor kesaksian amanatnya datang ke rumah pagi. Pak, saya di situ begini. Saya tahu pasti dari kalau Bapak mengucapkan buah pada saat Bapak masuk Islam yang tidak seperti itu. Andai kan saya takut pada saat saya silakan, pasti saya walaupun saya pada saat berpura-pura. Tapi saya katakan, maka kita sudah mempunyai yang kita imani masing-masing. Saya seorang Kristen, Anda seorang Muslim. Mohon maaf, silakan tinggalkan rumah saya adalah Kristen. Mereka pergi, ada 3 orang, bayangkan begitu militannya mereka.
Nah, kita dalam hal ini bisa nggak kita seperti itu orang Kristen? Misalnya, sampai mereka datang udah tahu kita itu Kristen ini. Nah, apa itu kita semakin terjemahkan seperti ini? Silakan Pak, ucapkan didiktekannya saya diam. Ya anak-anak orang rumah istri pada takut semua. Karena memang pada saat itu cukup lagi kondisi suasana tidak kondisif. Tapi saya menantang pada saat itu, maaf, saya sudah Kristen. Keinginan kita berbeda, tolong kita untuk menjaga saling toleransi. Sudah itu mereka pergi. Nah, kemudian juga terkait dengan misioner ini, mungkin kalau kita katakan kita mau misioner di luar orang Kristen, tapi kita terbentuk oleh toleransi. Ya, di mana misioner memandang toleransi? Ya, kita mau menginjil kepada orang sudah beragama, tapi kita dikatakan orang yang tidak toleran, artinya melecehkan. Nah, itu tidak mungkin persoalan-persoalan yang perlu kita cermati kita tahu. Kalau Katolik mungkin orang tidak kenal Tuhan, sama kayak orang Batak dulu tidak kenal Tuhan. Mention begitu militannya kita katakan di dalam menyebarkan Injil sampai dia bisa terjemahkan apa yang itu dalam masyarakat. Demikian itu. Iya, mulai kena di amang situasi Betona, napola sampai pada waktu kita kisah nanai mengislamkan nasidah. Awai Allah takas ditada ngatai dan polo nasidah madok 5 sahadat dengan kita 2 kali 5 sahadat. Jadi siapa matutup lemahir bang matutup angka buat tujuan bangan senari pasal karena dengan dapat didatang oleh Madinah moderator langsung di amang situatif itu. Tiga-tiga begitu hanya suku-sukunya amang di Sohon atau Julu. Kita adalah para penginjil seluruhnya. Seharusnya kita itu bergerak dan menjadi jemaat yang misioner sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi jika berkat yang diterima stuck di kita, berhenti di kita, apa konsekuensi jika keselamatan itu tidak kukerjakan, tidak kuberitakan, tidak kuestafetkan, tidak ada kita sebarkan kepada orang yang lain. Alani somon jamita nadiminggo dalam di pertanyaan Bundura tapi ibu di jamita pertanyaan ini ada 2 poin-poin mapasahat tentu kita medua kita hanya karena sholat grasya kobar tunang tasar motor nani guna lewat kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, bukan karena usaha kita, tetapi hanya karena anugerah semata. Tetapi setelah aku diselamatkan, aku harus apa? Melakukan apa? Berhenti di akukah berkat itu? Tetapi ternyata keselamatan itu yang kita terima dengan cuma-cuma itu bukan berhenti di situ saja, tetapi harus terus bergerak dengan kata kerjakanlah keselamatan. Seperti kata Paulus, jika ada konsekuensinya kalau dah keulah berlalu jika pas Paulus di 1 Korintus ayat 1 celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Sebenarnya kalau di Paulus di 1 Korintus ayat 1 ada konsekuensinya. Jika aku diam saja, jika aku tidak proaktif mengerjakan keselamatan itu ibadah, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Bersama dia membentuk celana mengejam derap semua dia tadi rumah tajaha bisa ada Korintus di Dusia ayat 10 orang ayat 1. Dungi dapat 2 orang menjadi nanti anak-anak dari tua penyembuhan. Ada orang yang bisa dia menyembuhkan anon di berbagai akal amang doa inan nasi terlalu maka full timer amang inan Tuhan itu menganugerahkan karunia yang berbeda kepada setiap orang dan pola umum mata alami
Adongdo dan jatuna adongdia, kita tidak punya kuasa untuk menghakimi, sebagaimana dikatakan di Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena adongdo talenta yang berbeda diberikan setiap orang, diberikan Tuhan kepada setiap orang. Ali gogo na donai nagbabalog po ni kuasa na donai alay mulutong bukol mando ang na Jesus Kristus do dan hamanuma berhenti do akan oter do ulang na asin alay boy maano kaparata-ratay berhenti dalam alian akan pedagota terbun berlaku siya pagdarasan do ang princess dunia mangina dan kawalan siya ugama asing yang sangat berpotensi mengganggu kita atau menarik kita dari agama yang kita anut sekarang. Mulai sejak Julai mengalami maka baik bibir kering, inna anu saksi Jehovah doa aliran-aliran asing yang tidak kenal lelah, roh tujuan menerobos apapun asal sah misi. Jadi HKBP dan semuanya ada mengenal. Ada aturan, misi juga ada aturan, ada metodenya, ada bironya, ada tim tusi, bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya, bagaimana menjalankan misi itu. Walau tak derek kata yuti dong penarang yang diopui ekolus 300 orang dalam pembentukan doi muluna jului nina HKBP Holland Biro Zendini siap anggota Biro Zendini do nomor 1 angka poskeni berdia boleh itu disi tetapi puji Tuhan semakin hari HKBP memperbaiki dan membenahi dirinya karena kita memang tidak bisa diam saja, kita harus terus bergerak. Ada manibahen metode yang baru asal merarat barita dari waktu dewata lainnya mengenal bohado kita sebagai orang-orang yang tinggal di budaya atau tempat yang plural, yang jamak, misioner memandang toleransi. Ida yang mengartikan bohado misioner memandang toleransi batuju luhur holong. Jadi kan maya tasukul pasar orang dia dong zenting do aloi berzenting do kristenisasi ngasihnya memang dah. Jadi mau berzenting ada aturannya dan kristenisasi tak pakai kurang positif rala padana, tetapi berzenting itu memberitakan Injil itu ada aturannya dan si serobot tidak langsung menerobos. Imalah untuk itu pesertanya namanya dilakukan musik dengan moderator. Amal situ lalu doa amal tangga. Oke, materi terakhir deh, silakan amal situ lalu. Jadi waktu saya SMA dulu pernah saya lihat itu para misioner jalanan kan? Kerajaan apa? Kiamat sudah dekat katanya gitu. Jadi dibilang orang gila loh. Artinya seperti dibilang Inang Capen tadi ada suatu metode. Metodenya ini metode bagaimana kan perlu kita pelajarin sebenarnya. Apakah itu sudah terbukti, sudah teruji kan gitu. Dan yang kedua, seorang misioner itu apa ada tingkatannya gitu. Apa kayak murid Yesus saja kan waktu belum percaya dia gitu. Karena banyak kendala sekali sebagai seorang misioner ya. Malah bahasa ya itu salah satunya kendala bahasa dan dibekali dengan bahasa roh gitu ya. Apakah sampai level berapa kita berbahasa roh itu satu. Yang kedua ada di Markus 16 ayat 7
17 ini para misioner itu diberikan suatu tanda-tanda. Tanda-tanda orang ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus di ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Apakah kita para misioner ini, ya gimana dibilangnya, yakinkah dengan ayat ini gitu loh? Tapi kita tidak mencobai Tuhan ya, gitu kira-kira ya. Itu masalah iman kan begitu. Apakah level misioner ini harus sampai ke sini gitu supaya bisa gitu jadi seorang misioner? Itu aja. Melatih. Jadi saya masuk ke ini aja Nats. Sebetulnya berikan Profesor Morton diambil dari Nats Matius Apolono ayat 4 sampai 10. Jadi nanti sebelum pinang terkait itu Natsor di ayat 10 itu 10 dulu. Tidak bisa di bahasa Indonesia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi suku-suku terkait Natsong, apakah pemberian manang janji di Tuhanon yang akan diberikan kepada orang-orang percaya itu hanya berlaku pada zaman itu, atau maksud saya kepada rasul lah katakan, atau murid Tuhan Yesus yang ditugaskan untuk tugas misionaris ini, atau masih berlakukah sampai dengan saat ini? Siapa sebetulnya yang disebut orang-orang percaya di sini? Apakah hanya menunjuk yang 11 yang ditugaskan itu, ataukah itu berlaku dengan saat ini, orang-orang percaya saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat ini ya, tanda-tanda ini ada tadi 4 ya. Yang pertama mengusir setan, berbahasa roh, kemudian juga memegang ular. Jadi ada kuidet tandun ya yang sering, kalau di dalam kita saya nggak tahu, dan sering di bait Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ya. Kemudian juga ya ada dan lain sebagainya, kecuali memegang ular sama minum racun. Daknya dicontoh tidak, nah sering dicontohkan ketika Tuhan Yesus mengajari itu selalu menyembuhkan orang sakit. Jadi ada kuda tanda nakingani memegang ular dan meminum racunon. Itu suku-suku kunang. Ada memang contohon ya, memang nggak ada di Alkitab yang diajarkan, kayaknya nggak pernah diajarkan Tuhan Yesus lah ya, di dalam contoh-contoh ketika dia tahadu mengajari itu. Itu jadi ada 2 itu. Mau nate? Ini siswa terbat yang mau menyikapi halaman ayat 17 dan ayat 18. Untuk saat ini dengan jawaban kita. Soal saya tidak silakan. Hanya mungkin informasi aja kita semua bahwa upaya zending kita di HKBP Palembang, jangan lupa kita terhadap upaya kita membuka gereja HKBP Sukamaju sekarang. Ini namanya Palembang. Jadi gereja itu dibangun memang sebagai upaya pos penginjilan khusus untuk umat non-Batak, ya tapi yang beragama Kristen dari suku Jawa dan suku Cina. Nah itu mungkin juga menjadi salah satu bagian upaya zending yang dilakukan HKBP Palembang. Selain itu yang kedua juga Yakon. Yakon adalah upaya perkabaran Injil kita melalui metode pendidikan. Karena memang pada akhirnya Yakon itu banyak diminati oleh
golongan lemah, dan dari subetnik, dari etnik yang mayoritas bukan Batak. Nah, itulah langkah-langkah Zendik pekabaran Injil yang dilakukan oleh berbeda Sukamaju dengan misalnya Sungai Baung ada banyak komunitas Batak di sana, kemudian kita melakukan pekabaran Injil, kita dirikan gereja, tapi Tanah Keramat itu kita melihat bahwa di sana banyak yang Kristen, tapi bukan dari etnik Batak, kemudian kita membangun pos pekabaran Injil di sana. Demikian. Ya, berarti mengingatkan kembali bahwa apa yang telah pernah dilakukan oleh HKBP nomor 1. Nah, tapi semuanya terjadi HKBP kalau sempat bertemu, ya inilah saatnya lagi mau dipulihkan oleh teman dengan masa makhluk dengan calon kandidat. Di dalam moderator buat yang menarik mulai bertambah sangat sungguh-sungguh terus dalam situasi tersebut oleh kontribusi sendiri produksi kami maaf bekas banyak pengingat tutup dari ide yang situasi akan masa jujur dua orang menambah prediksi pada masalah tanggal masalahnya kiamat inama ujung di tanah inama ujung di bertiga beli jelas dulu di komposisi usaha bahwa itu usaha berisi kita nanti mana semua dia berkata semua dia berkata nah usaha yang bandung tentu menentukan nanti dia berkata demi misionari adalah berkata melalui kebiasaan manduk dan ambil beberapa tinggi adalah misionaris ada ulama kalangan kami pemuda ada mas yang kita melaksanakannya di masa ini siapa pemuda iman dan ditetapkan berarti kita berusaha ada isi dengan diutus oleh asing bumi di terkait itu ada sisi kebenaran Injil kedua teman dari lama semua betul di jadi bumi melama tua kemudian itu terus pada tahun 5 jadi kita masih dari sepanjang pertanyaan dimulai senior karena jalan pertanyaan terpuji jadi kita terpuji bahasanya kita semua berupaya menerjemahkan adalah surat Kristus. Kita dibaca orang, kita tidak didikan orang, kita adalah surat yang kita harusnya adalah teladan bagi orang lain. Semua pasangan dengan dulu yang tidak stuck di kita saja kasih itu, tetapi kasih yang terus bergerak. Bagaimana? Ada yang berbahasa di dalam model kita merayakan makalah khasnya untuk dibagian. Jadi kurbanus berarti karena es hafaks sekali selamanya. Artinya tanda-tanda bahasa-bahasa yang disebutkan di dalam Alkitab itu hanya terjadi sekali. Tapi apakah sebenarnya bahasa lidah itu? Bahasa lidah itu adalah bahasa yang dipahami oleh orang yang mendengarnya. Menurut saya, jika saya berdekat ke jamitannya kepada jamitan, dia sama itu tidak menjadi iman. Dan dia sendiri pada imanus harus nari pemerintah. Nah dia sendiri pada janjikan di ayat 10 itu yang sangat ayat 10 mengingat ada di dalam alai ada beberapa kami pendidikan kami tidur ada beberapa mereka bagian eksorsisme bagian konstruksikan ada beberapa masalah kita apakah kita menakal di tempat kebihutan menakal lakukan meniup meniup jadi artinya mengenai pengertian seperti apakah janji ini tidak dihormati apakah mungkin tanda-tanda yang tidak ada di diri oleh contoh anak yang lainnya tidak Tuhan itu menepati janjinya dengan cara-caranya nasara itu
na kalasong ada bilang kita tapi bermain kalian derana ini lah memberi bersama kami tapi tu akan berdua akan teman-teman berdua berbeda sama akan padilah teman-teman banyak yang berkaitan oleh teman-teman itu bagaimana saya dengan itu mulai ya mulai dengan umum dari tadi kata nama respons sudah kabar kata asal dari bagas nasahat mak sekalian paling penting saya mengangkat kita dan mengapresiasi betul dan mana pun kayak sorry mulai masalah betul keluarga mana pun kayak mana dulu silakan dulu. Ya, jadi sangat terkesan beliau nani dok ini inang pardita marulu di bahan sermonon mengenai si donut di partainya kan nama dok pada masa sekarang ini katanya jiwa misionaris jemaat Batak sudah hilang. Jadi baik marupani songo contohna pelayan HKBP jika sudah ditempatkan di pelayanan sendi seolah-olah hiraroma pemahaman SK itu sudah SK hukuman dungi musya nababerkan rupanya ditiki melayani kami di Selidung di distrik 2 Selidung di tahun 2001 saja memang arong do sahala padita di salah satu daerah di Siborong-Borongon memang talenta itu boy memajukan ekonomi masyarakat marhite na boy dikembangkan usaha masyarakat nama melihara pinahan tapi dulu gitu bangun perdita dari kalau memang ima talenta ni benar bahkan kalau na jemaat HKBP tetapi jemaat di sekitar juga gereja-gereja tetangga juga banyak yang terinspirasi marhite imana kinabi na memang perdita so making nang cara perdita bahwa memang setiap orang itu kan dikasih karunia talenta juga kemana dia sebenarnya di situ juga kita harus melihat bahwa kan sudah jolong ekor latu pulau rupa ali amma pun nama mungkin radio rohana tu pulau rupa do jiwa memang radio rohana memang tu pelayanan tu mahasiswa do jiwa tetapi memang disitulah sebenarnya kita juga harus khususnya para pimpinan ataupun yang ada di personalnya juga melihat sejauh mana talenta para pelayan itu juga bisa nanti dipakai untuk pengembangan gereja HKBP. Jadi musya di tahun 2010 mungkin memang diakonis sekarang do di pelayanan di Jambi adong program ni HKBP distrik Jambi naik mabahin ima somon pantai rehabilitasi pada saat itu apa na? Distrik sentra diutus madua halak padita muda jalan orang tu rastu di Bandung sekitar 1 bulan tu Bandung alai tung di paro nasida jalan yang dibaik nama distrik sentri pantai rehabilitasi tapi terus kan bagi derbani dia bilang orang deh perbani kelanjutan di pantai rehabilitasi jadi memang di pemaparan dia urus Nabi Senin kita bentukan di tim doa bahwa memang puji Tuhan mak rupanya puji Tuhan ada kemajuan bahwa ketika mau penempatan SK juga sudah langsung ditanya kepada para pelayan tu dia do nasida paborhat dan ada rupanya dia nang di paparhan pui bahwa ada calon pelayan itu sudah langsung hidup bersama-sama dengan yaitu orang-orang yang ada di Pulau Enggano suku anak dalam itu akan asing rupanya bahkan mereka juga pasti menghidupi kehidupan bersama dengan sana sehingga bertandawi dambe holang sendiro setting holang hanya persinggahan sementara di sana tetapi mereka bisa sampai bertahun-tahun juga menghidupi bahkan ilmu yang diterima dari sekolah itu ataupun perkuliahan itu bisa disalurkan juga kepada masyarakat ataupun yang disending di daerah tersebut. Dui musi harapan mau rupani alam naringgan di bahan pucuk pimpinan juga di periode tangna pola modok tang tinggal sebelum-sebelumnya tapi ada perubahan bahkan HKBP sekarang sudah menjadi percontohan jika nauri naringgan nabi nakap tinata bahasa Inggris merupani
harapan kita, doa kita juga siapapun nanti pimpinan kita juga dapat meneruskan program yang baik yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya. Alana terkadang kan mungkin di tengah-tengah ini dia berat. Ada programku ini sehingga banyak pemahaman orang ganti pimpinan, ganti peraturan ini. Jadi akan dari rupanya itu enggak dotong dipertahankan, bahkan semakin ditingkatkan supaya ya semua dan dari muncul benakin pernyataan ini nangon bahwa gereja HKBP khususnya itu sudah maju dalam hal ascending pelayanan juga semakin karena sudah dimulai mungkin startnya mulai di periode di Bedasa tahun Imajo inang namu pasar tanya. Ya, sawadik kami menginang ya, jadi memang menurut taber untuk tahun dapat dulu memang suatu hal yang pasti Nabi-Nabi Dunia Kristus ima meyakinkan pahoton akka sisiana na 10 sadai itu ala memang godang doa kagangguni rohan mobil dia ke hata-hatan yang kajolma pada pondasida bahwa memang ketika Yesus mati ya bahwa tidak benar bahwa dia adalah Tuhan. Jadi memang harorinasi dan sisa 10 sadai odo napahoton sisa 10 sadai gimana Pak Jo? Napa dua hon natabere seturpuk tahun dung dipahot nasida marhite napa dua dirina tua kasisiana dibaik do bohal. Mereka diperlengkapi asa mandat amanat naneng pasahaton ni Yesus tu nasida bui mardalan. Itu naik ko berengotak. Maka ketika Yesus memperlengkapi mereka dengan keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai mereka, baru pei pabor hak nasida. Laho memaritahon tarim Tuhan luauni. Itu nak taber. Maka ketika mereka percaya, ada menurut dadai, dan naga bisi pangkarok kita noai, au porsia ina itu tiup kuluk menang ginum racun. Dan naga bi haporsiaon naga bisi somoni kita, dan haporsiaon nak konyol kita. Alai bahasa dipatudu, bahasa diberitahu taring itu tanda-tandai, asa memang dina mengula akasisiana, jangan dibagasa biar ni rohabe. Bahkan si polisi penak kaning didok doa kama ngakainang pataluhonon nadok wasoni hapur video ni. Jadi memang na tabereng di si songo dia do memang Yesus memperlengkapi mabuhali sisa 10 sadai jala idu noeng nang pinatugon ni HKBP nang penoeng 3 minggu nang sal pungataba hason sa sitong na HKBP terlambat do dina marzeding tuluan alai dang arong hata terlambat. Tetap do taulah ni idu noaing na diperlengkapi ni HKBP. Ibu hal idu noaing sisa 12 naneng pabor haton na tu Afrika. Jadi sisa 12 maco manusia kita HKBP noaing bahkan idu noaing nang masa di distrik taun ibai tim doa. Asahi tape parsido nang peholan manang yakon. Jadi tu sido hita tabereng di bohali do sisa 12 i hita pe di bohali Yesus do. Holam manangnya ku sisa 12 pe ngapar sido titan main laho patuduhon ate ahado na pinangi do ni Yesus noeng tu hita kamang akenan. Jadi memang bisa do naik kota bereng bahkan ada level-level na molo level ni sisa 12 naik kosa 10 itu luar negeri ada noeng level di hita pribadi-pribadi kamang akenan na lao pahoton hapor seokta marhite jamita, marhite papu halion dia kapar sermonon di pahok do hita noeng asagabe ula-ula ni Kristus sidatong ahamai. Jadi dang pula tapatudus diri tatuakan asing. Dang pula tabain aka perbandingan ibana boy pamalupon au dang boy dang pola alai ta au homma dia do noeng nang pinasa ni Kristus dia. Jadi di pangau honok kudo di nang pinasa ni Kristus noaing dia idu sifatu pau ku di pardalanan ningguluku. Maka setiap orang berbeda-beda. Arong belo si Petrus asing do talentana. Marado pun kasisian nasi. Arong belo ka talentana. Maka dia do pangau honon ni dia.
dia kehatani di batana saat dia. Jadi memang molonang odo saat di kita dan pola menjudge dia kana binainnya kadongan ale pangau honong nang dia wido noain sifatu papu asa gabe surat ni Kristus sao di pardalanan ni nguluku. Imana bu ibu berek kami noain sautik amanginang siat kerpuk tahun moliate. Moliate mah di inang di Petro naon momen kita Somoni nang di Jalan Perdana Kristina naon panjang ahon dan serpota. Pada berjulu pengaminan Oma puncak ini di bulan-bulan sending tuh tahun ala di tanggal 20 ibadah puncak jubileu 125 tahun sending HKBP yang dilaksanakan di setiap gereja HKBP Jalan Rumah Ibadah di kantor pusat ibadah di Bagasan Bahasa Batak atau di Bagasan Bahasa Indonesia. Nah, ini program tema Jubileum 125 tahun sending HKBP kamu adalah surat Kristus, amudo surat Kristusi. Siapa kita program mulo tapakoh mama nulur do di kantor pusat Turpuk bahasa ini sigadut minggu di Bagasan obat dari pertanian. Nah berjudul dienek do sian pesalmen kan didoakan. Dan ini adalah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu, percaya kepada Tuhan itu tidak cukup hanya sekedar nyanyian, tidak cukup hanya sekedar ucapan. Lain doko di minggu dan berjudul dia harus punya komitmen untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Ini di Naberjul bumi di minggu nomor 2 sian Lukas obat ini tersipuli dosiani bahwa di mana ada kerajaan Allah di situ ada belas kasihan. Kan itu songgok doa untuk di batang diniahi doa memberitahu daun itu akan terburuk. Nah di kosa-kosa doa akan asingnya. Jadi di pemahaman nomor 2 waktu kita diodoh di mana ada kerajaan Allah di situ pasti ada belas kasihan. Jadi mulu suaronggo asingi roha di Jabuta berarti dah ada di Sihara Jawa di Batak. Mulu dangado asingi roha di tengah-tengah di Hulia itu bukan gereja. Mulu dangado asingi roha di Gaduk Hadirion di Naporsea dan harus Naporsea ini. Ala Tuhan Yesus itu kasih siana gawe sorong amamuna parasi rohaima kan itu dungi di minggu ke-7 hari tabahas di pertanyaan nata taimok mama dan pinasahannya Apostel Paulusi ketika kita menerima Kristus Yesus kita sudah harus selesai pemahaman kita tentang hukum Taurat dan keselamatan. Dan singkatan tadi waktu bagaimana keselamatan anak-anak kasih di 4 orang jadi dia kapal jami tapi di gedung kue seharusnya sudah diklirkan masalah keselamatan sehingga mulai disuku kita kadang mungkin kita berbalik dahulu di luar anggoda tatu si angka pokok doktrin ajaran dua bima tadi waktu haluau keselamatan di doa Apostel Paulus do di Turpuk tadi di Atematis tadi pertanyaan kata minggu ke-7 iman orang yang menerima keselamatan adalah ketika ia menerima kebangkitan Kristus maka ia lahir kembali dan keselamatan itu melekat di dalam dirinya. Nah, begini kedua tadi waktu hukum Taurat itu jelas hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan tetapi hukum Taurat itu adalah merupakan jalan hidup orang yang telah menerima keselamatan. Begini kedua di pokok di PA tematis dari hari iman tadi waktu firman anggota ikut terkas doh boleh firman itu dekat dengan kamu dan ada di dalam hatimu ada di bagasan dirimu hari ini firman itu bukan hanya kita pahami sekedar akan dipantau dibeltau bukan takas berkaboto di Yohanes ada ayat sadaya firman itu telah menjadi
Firman itu telah menjadi manusia dan dia bersama-sama dengan kita. Kalau kamu apa? Firman itu diam dan bersama-sama dengan kita. Di ayat 1 di Yohanes ayat 1 itu jaga daging firman itu. Firman itu telah menjadi daging melalui Yesus Kristus. Hidup baiknya firman itu tidak jauh, dia tidak transenden, tidak dapat disentuh, tetapi dia ada di dalam dirimu, di bagasan rohani do di batang. Hidup benar tema ini tahun sending, kamu adalah surat Kristus atau soal dia do boleh surat di Kristus do kita ikut tak aku hodok bahwa di bagasan hadiriot dan di batang udok mudah-mudahan di pertanyaan kata kita ini seperti dua sisi mata uang. Firman itu ada di dalam hati kita, di bagasan roh hatta, di bagasan diri kita do di bawah. Alainal salah kita, si boleh di bagasan hati kita do. Karena kita ini dua sisi mata uang yang berjalan selalu bersamaan. Persoalannya adalah mana yang lebih dominan. Nah, nuain di puncaknya, tiba turuk tahun nuain, ada orang so masuk kita ke pesta puncak di tanggal 20 di pertandingan minggu naro di bainok mahita tong yodol mohon mahita taringot tu keselamatan itu iman di pertandingan minggu betul berdat parion do isi dojo mana selamat. Siapa orang yang menerima keselamatan? Orang yang menerima keselamatan adalah orang yang menerima kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hidup benar dipicang buat kasih siani didik hudul nasi darat mangan buta karo aku jaman dah. Jujur do di Delta, Dumobi di Sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Saya hidup do di sini, duksi pun nasida mangan, dinalaho mangan nasida, adora somangan nasida, dukon mangan nasida, jalan Yesus be di batu duhur do di sini memang ikapang dan bolo rohana. Artinya makan bersama itu menjadi kunci dari pelayanan Yesus membangun kerajaan Allah di dunia ini. Pada kamu Matius, Markus, Lukas, jujur do hidup di sini. Dukosi pula sida mangan, adora somangan nasida, dorok na asine bentuk metode. Memang pola itu menjadi tanda kutip senjata yang dipakai oleh Yesus dalam membangun kerajaan Allah. Jalan itu nak kenyataan misionaris. Jalan itu akan mengulang. Jadi mulai panti tanah huli, tak tikos akan di tahun ini. Mulai guru huli tanah huli, tak tikos. Angkat kalau hanya sekedar makan, ini benar menginap. Aika kuado menanyakan Tuhan, anggia tuju akan masih jauh Tuhan yang ada ini. Nampak ada masih jauh. Tengok kan? Habis makan cuma makan di jauh beda mulu. Jiwami. Asal rohani itu teologi yang sangat sederhana. Hidup benda di dokter, berguna-guna. Partatarin nasorang itu, paramak nasogagarino, dungi pasakaran nasora magia. Jadi ikut berjuru kita buas. Arti buason kan, ya kita harus menerjemahkan itu dengan sangat baik. Nah, di hudulina sida di dalam omongan, di bagian jauh madirina, di picang mana sida unang ganggu rohamu. Ikut jalan muna doa buat naung heyau. Kita unang ganggu rohana karena puncak dari iman kita adalah menerima kebangkitan Kristus Yesus. Ada Petrus ayat 2. Barang siapa yang menerima kebangkitan Yesus Kristus, dia telah lahir kedua kali, dilahirkan kembali. Nah, Allah ini tugas orang yang telah menerima keselamatan adalah memberitakan Injil ke semua makhluk. Taparokamu nama oleh Markus dohata tu segala makhluk. Mulai Matius, Lukas, Yohanes ke seluruh dunia. Mulai Markus ke semua makhluk. Artinya makhluk kota-kota tujuan mahita berberita naudi. Alai doh do pinahan, doh do suasana, doh do kosmoson. Sadok portilio jalan hidup nadi ambil nadi enet gabe dibayar mah dikonversi tambahan tahun 90 tentang lingkungan hidup. Kamu dulu dikonversi di masyarakat kadang-kadang lingkungan hidup.
Alai di konfesi sia ono ditambah main di pasal 5 gabiadoma tentang lingkungan hidup. Satu pasal khusus tentang lingkungan hidup. Marojahat sia Sada Musa 2 ayat 15. Dilehor do Tuhanmu kuasa memelihara Taman Eden, memelihara, membangun, dohot menjaga keutuhan ciptaan. Itu dikonfesita. Oh jangan Sada Musa 2 ayat 15. Nah, alami itu menjaga lingkungan hidup, menjaga haulion, menjaga hariason ibadas, bagian siang namar balita nauli dui, bagian siang namar sending dui. Jadi cakupan sending itu begitu sangat luas. Bukan hanya sekedar berangkat ke sana menjadi misionaris. Kan tidak mungkin juga kita semua menjadi misionaris. Tidak mungkin juga kita semua menjadi pendeta. Ibu lebih bercita-cita kamu sudah lipat kita berpikir mana nih? Berangkat Tuhan yang mau kibet Tuhan misalkan alaiba ala tomoni bapak kita bah somona tiba-tiba kan itu. Nah, hidup benar barbarita Nawi itu memiliki cakupan yang kuat. Dui Ima doktrin dapat juru yang sudah harus selesai di puncak dari tahun sending ini di bulan sendingon. Dui dapat 2 tahun tarimo tupat di dion dia. Ini juga harus sudah jelas. Alan dok naposea jalan tertidi dapotan haduawon. Alain nasoposeai kona uhum so. Naposea jalan tertidi bukan hanya sekedar percaya, tapi dia juga harus dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia akan mendapatkan keselamatan, tetapi orang yang tidak dibaptis tidak akan mendapatkan keselamatan. Nasoposea kan ini. Nah, oma doktrin nama itu. Walau konsep tatarino tupan dilion nama dia jelas. Doi tong di konfesi ini hudiat adalah dari dong di calon pandita Kristina nakani extra fax tuh sekali untuk selama-lamanya rokan video ini. Bukan 2 kali, bukan 3 kali. Hidup benar kita HKBP berani mengatakan orang yang dibaptis kedua kali adalah dosa besar. Hidup. Di kobaran itu kita mempertanggungjawabkan teologi, apalagi seorang kita pemuda, seorang kita si tua, ikut jamon tolong tado akaya kotai, jangan sampai menerima baptisan ulang. Idong beda sude akabat didion di huria, nasa naung matok dirinya nung tertidi, tajalo dan tabaptis ulang ini. Kenapa? Karena baptisan itu ekshafak sekali untuk selama-lamanya di Rombi Duonomi. Mulai ayat saya dari 4 orang itu macam dan di sini. Rombi Duonomi di 4 orang kondisi. Apa dasarnya? Baptisan itu adalah menjadi bagian dari Yesus yang disalib. Mulai terdiri di tanah dohot kita tersilat, dohot kita mati, dohot kita terkubur, dan kita juga ikut bangkit bersama dengan dia. Hidup dia 3 hari Yesus tersilat, 3 hari mati, 3 hari dikubur, 3 hari lehebat, sehari. Itu sebabnya Paulus mengulanginya kembali di Romawi sekali untuk selama-lamanya ekstrafaksi. Nah, hidup dia dari dia. Itulah identitas kita sebagai orang percaya, yaitu baptisan kudus itu adalah merupakan legitimasi ketika Yesus mengatakan percayalah, namamu telah tertulis di dalam kitab kehidupan. Ngatas surat warmu di buku hamuduan Yesaya 47 ayat saya nunga pola jauh kuarmu au nak punaho. Hidup benar secara pribadi. Saya harus mengakui kehebatannya karena tuan-tuan tanah percului. Tak kira keberatan mau lebih mengalah kuat tu gereja ini. Ayo tu pandita nama nugari. Mengalah kuat kan saya di dokter nak na tuan-tuan tak. Jodoh jarak mangwara tu gereja sebab kamu marona ini. Kan itu na jodoh. Na beruang. Anggur lain kau jodoh beragama pindah beruang kamu na tadi. Bila. Akan jadi begitu, hidup benar 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun yang aku dapat mengerti hidup alamnya agar berkenaan.
Lawat Bainon. Padahal baptisan itu adalah di kesempatan pertama. Dan kalau ajaran kekristenan ini, alai ajaran yang putar betong kosong di jolo dialak magwara saya kuliah sebab kamu marongan. Kan itu. Nah, jadi di kesempatan pertama, ini kono-kono atau di pertanian, bahwa ulang ditunda-tunda pada ini. Karena baptisan itu adalah legitimasi nama kita telah tertulis di dalam kitab kehidupan. Jangan sampai kita menyesal jika sesuatu terjadi dengan anak kita. Holan alani halet bauta, doho holan alani pikiran tak naik bainot kesongono, bainot kesongono. Di kesempatan pertama, mulu seorang sadarion hari Jumat, tu minggu naro eko banut tetapi di mana alani bulan saya bisa bulan naro eko di bulan tadi. Nah, dumina mangimu opi jujur berdoa Yesus di rokok di surat Nahasi di gimana tuh bagi hijab lemonok kumahuaso kamu nasa nanti ihoti kamu di tanah tali kok main di berdua hijab nabi dua mulai di son berdua main di berdua hijab itu dilihat buaso kita akan aporsea di son Pagalion na daw ang kasimbolis marhiti-hiti kwarto jok putong nasida daw ang kaulo kalay tamu ama murusok na dito pamulo ki unang lipurohan mo wala na po siya daw pinot Jesus daw kan jadi daw gol daw yung pamuraso ni daw yung pamuraso daw mo dologi di pamu Tuhan natin kan bukan begitu. Kita jangan menguji dan menjadi hakim akan itu. Nah diceritakan anak kaningan pada dewa terpukul dua sipak kuri muluhyagi tatu si kupar di lepungnya itu dibayar dua sipak dan juga dia kerja ko sinomen senda dan mapat dua orang cudina di mana memakai partitian marhiti panangganai anido. Nah iko porsia kita di si jala manangyak ko na marsahit ninna di Jakobus di dok dapol kamu mana sida marhitimia tanya kok kamu malu apakah kita percaya itu? Ya kita harus percaya. Persoalannya kan keraguan lebih besar dari iman kita. Sidujud ke buai dengan ini aku tanya tanpa biasa dok lagi nanti aku lihat kakak yang bagus maka rohana ulang iyo ulang kok ditanya kalau muda itu keturunan tidak lilin tanya enggak postro karena Tuhan bahasa Indonesia saya bilur-bilurmu akan menyembuhkan orang tua kami ini baru kotudal tidak mati nak ini balas berhape karena jalur di batai dia sendiri sudah ragu dengan doanya kan itu jadi tersembunyi rupanya mah. Kita jangan memuji Allah dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berhadapan dengan maut, ketika kita berhadapan dengan ancaman, kita memiliki keyakinan Allah memakai segala cara untuk memelihara kehidupan kita. Semuanya baca dulu pasal kami, hanya di moderator langsung mau pasal kami kalau proses. Ia mengenai terbuka terkait soal semangat dan berbeda di dunia. Kalau kita dusur mungkin kasus yang terjadi di mana datang dulu berohata maka menanya mungkin kalau berohata datang dulu berohata juga jauh karena itu menceritakan kasus canggih dengan Yesus ganggunya doa sudah hotju ini doa sudah karena dari sekolah karena ini kalau ini sudah selesai belum dari terpukul dan berjebul juga dari terpukul pasti berjebul saya di perjalanan ini ke layanan dan cucu mengatakan tidak mahal dan seksual di keseluruhan ekspresi pelayanan soal ganggu juga dewa. Ketika ini tidak tuntas
sehat, juga berdoa, ini akan berefek kemana-mana. Ini sudah berjudul sama sudah tutup. Pasti. Aku percaya soal kalau betul-betul selesai ini, maka orang akan boleh terbuka. Victor pasti itu sudah berlawan. Ini kebutuhan terbuka lawan. Aleko dan ganggu si Thomas dan ganggu. Kan itu, kalau Markus memang kesimpulan ini tiga ada yang dua Markus. Nah, bukan kriteria. Ada yang kesimpulan bahwa Markus itu kan sangat efektif. Ini adalah dulu si Paulus tadi alat efek itu belum akan ini berefek kemana-mana. Jadi mudah-mudahan seorang melalui seorang itu berbagi dia kalau beliau punya semangat. Kalau waktu dia cita-citanya tanya boy tanya dia dan usaha itu dia mati. Kenapa tersoal? Jadi dia jelas arahnya. Boy tanya saya tidak usaha jong-jong mana dia bilang pos itu kan semangat ya. Semangat ini kita tahu bola mendukung boy nanya sekitar jalan baru pada Balang tak luar hektar di sini saatnya akan ada diri dari sekitar jalan baru yang kita pendarakan. Imam harusnya nama jalan futurar itu asal Tuhan, asal orang isuk kita berkecil. Nak kalau dia mau kita larang, mau orang isuk kita larang. Lan marmek kita. Tak kalah. Nama saya di sini. Alanya, semangat kan, semangat kita. Wasa, aladan dah mulia Yesus pakai. Dah mulia, dah mulia mesti. Orang kita setur dodi, dah perlahan. Memang ikut dari suruh Yesus kita tahu ada, nara sendiri ikut dari suruh Yesus. Nah, kalau orang rasa diri mana, terus kita terpaut sih. Satu ada merasa diri, gitu kan? Mengapa merasa diri? Allah tersebut di Tuhan Yesus. Ini betul. Oh, jadi saya terus menarik beliau ceritanya memang atau rasanya masih dua pos lima Asia Hanon. Mulai Sabtu juga orang di daerah betul. Takut tahu sendiri. Tersedia mau pos lain 80 hari Sabtu juga boleh tu barbor di sini. Iba jika bakal nanti beru meramagwar ada bibi, berarti pagi prata, bibi harus sampai tak telur, tu lembak. Nah. Amat tanpa mengesampingkan semangat tak, baru orang putri pasok itu kita. Isi dulu saya dari Palembang, saya dari kita semua. Kali itu. Lalu kita dalam orang besok, Amerika kata di Palembang, aset dari pilihan mobiliari di bidang tuntas semua. Lalu kita dalam karai. Ini satu perhubungan. Bagus sorok. Jadi ini autokritik dong. Bukan dorong kulit wajib kita autokritik. Asal kulit kita bergerak. Karena ending terakhir, kita harapan ini di rumah harusnya ada semacam komitmen. Bagi kita Julius 15 tahun untuk kontes Palembang ada sesuatu sasar. Apa benar? Kayak gimana?
Mana sasaran jubileum 175 tahun. Ada benar-benar sebagai perkataan yang dari diskusi Omah Inna, termasuk dari yang Malau dan harus ada namanya poster. Itu juga bagus. Nah, kita semua lima sama dari poster roha semangat kita keluar rumah. Sending bersinar keluarkan Injil, sending bersinar. Jadi dua bisa berkata ya Allah main terangkum dari Palembang di bentuk misionaris saat ini yang sampai di kota Batu akan eskan yang berdua di perayaan dari Siantar pimpin terus dalam persoalan pertama sudah kita bagian di gerakan di rumah pada mau mengulang kembali kiprahnya di Palembang di kalangan ramah Batu Raja luar biasa di tengah semangatnya di Palembang. Saya katakan tahun 82, tetapi memang iman deh kita 30 ada rumah. Saya kira mama dari rumah masa mama bedanya ke video balik tunggu nama masa mandek memulai ini masih ada soal tadi iman saya nama masa. Jadi masyarakat kami asal Taman boleh berkontak dana lagi itu tidak boleh penting. Boleh doa boleh dah. Lima ayat ini jadi jawaban tidak akan lagi. Boleh dibahas itu tidak konsisten. Boleh selalu bilang para doa. Ada orang istilahkan. Ini masalah meletakkan. Kenapa dia pikiran ini perlu? Dan soal kesembuhan tak perlu. Dan soal naik bulu barang seperti bulu tak perlu. Nah perlu iman dia nunggu di bawah bulan ini cukup itu nama perlu tidak bisa dan itu membahas kesembuhan dari sakit. Paulus tidak sembuh dari sakitnya. Wahai hari mau ngebeli aropi maka silakan astaga memposisi kalau kita taruh mau aropi amin. Ada yang mau sorobek dan memang tulah tak butuh hari. Betul. Iyo, jadi saya taruhkan atau tanda bagi bukti itu tidak urgensi, bukan itu pokoknya. Pokok adalah berdua tuh. Iyo pokoknya. Dan soal moral, dan soal sembuh dan soal sehat, dan soal racun tidak racun dan akan lagi. Kasampingan oleh PP 517 ayat 7 ayat 7 Jehovah na usopahami di bagasan kuar ni anakmu Jesus Kristus. Mulian tema di asini roham na hupak ilalahong kami di ganong kulmi ni pardalanan ni ngolonani. Terumumi matuhan di borninom nung ngasun hu ulahong kami ima di na mangarang-rangi hatam na media nagabijamita di pertanyaan di minggu narok nanay buwan noni akan naposomi asik maroka homa na mangalihon gugu bisuk na siyako
jala parsahna laima saluhukna posoni asa merkuku saluhukna Tuhan memberitahon hatani jala nang somoni saluhukna ruasmu nanai macalo hatani lam hibul maha porsial nasida lam takasma panandayun nasida di Yesus Kristus dalam haluan nang hanguluan di ngulu nasida. Tuhan debatah Jehovah pasu-pasu masaluhuk na hangi na pinararmong ula-ula na matolpang dia depanmu na marhubas di tonga-tonga ni huriang hakabipi palimbangon siang saluhuk na pagulan na buktiki nang songoni parhalado ni huriang asi marohang Tuhan sadala nang mahami tudulog tutaruan lau pasauton lomo ni rohang pajong-jong kon harajong mo di tonga-tonga ni portibiong marhite huriang asa boy huhoba si hami Tuhan siang nasa rohan hami pajuang na binasahan mo Tuhami ganun nang songoni ma Tuhan akabangaradiyong namin tuminggu marsobot asi marohang say boy masaluhuk na parmingguan nami mardalan di bagasan damai dohoklas meroha nasibku Tuhan dewata Jehovah kumos mana kubang kami di tanyang nami ruas iburian di dia jala ahape natongot di ula nasida jala somot dia bepak kilalaan nasida apala di tikyong homa na mga ramoti nasida terlumu bima Tuhan di ruas iburian nagali pamatang nasida doho gali pertundion nasida terlumu bima siat ruasmi tiga-tiga halak Tuhan napeang di kodomanna di rumah sakit nang songoni di bagas nasida Andreas si Homi beta pubolon boru siagian erta pubolon boru malau nyonya asi majutak boru pajitan beta bunan inang situa boru hutasoy elnatan purbang nyonya hata pubolon boru huta barat kasiahaan boru marbau HR kultum inang boru ritonang nahina dane sidabalong menurung boru sirai saluhuk na naso tarwara kami homa na mangalehon habalumon di nasida pasu-pasu perguguy aka ubat na pinangan nasida ang giat magkorhon hahipason perguguamu ng tenaga medis nang songani angkat tindakan medis asa saluhuk na mardalan lancar Tuhan asa sehat aka ruas ni huriani nang songani huwa kami di tanyang nami keluarga natomon berduka ima di parporhan ni na tua-tua na hinaholongan nasida siang keluarga ni amang cam situa si majutan inang buru marbau natomon di hutan nasida nuai lahu patupahon partuan ni na tua-tua nami pasu-pasu masaluhu na asa mardalan di bagasan dami ulau ni pasu-pasu nang akapinopar na tinadikon ni na tua-tua nami asa tibu apulang nasida dos Tuhan nasida ali Tuhan debata udutan nami dopian Tuhan persermonan namio pasu-pasu masaluhukna terlumu bima angka sihataan nareko di pangkobasion nami asa saluhukna bui upadimu di muka Tuhan dengan hatai kami merdame sonah kami mulang anwang sian persermonan namio urajumi kami perdosa do kami urasi kami sian dosa kami asa tamahami perjabar di hanguluan sumut. Amin. Boleh dia kita nami bertersor dan dihormatan amal preses nami son amal bertersor para salusi kuliah dan tiki ketua dewan amal situa yang situa untuk calon situa terus ini kita dapat urusan orang semadi kita selalu benar shalom inuji madebata di ruas kami boy Pamuna kami panitia pesta pasir dan cari boyata di Borminon anggiat di bagasan di pasok kita saudari bahwa pesat damai jernih roha lama kubas di akal pak kubas jadi ton pesta laki luar di Tuhan Yesus Raja lagi isok kami amal inang saluna pada melihat dari timur untuk kamu ala dibaca
hamu kami mengalir ilmuna lau macal kami ia karol nami koper suaka Pakumas Joni Muriata khususnya di seksi lansia di tahun yang tak lupa ada program di Huria lau makubasi melayani angka lansia dan di Hureton parheheon lansia manang kebangunan lansia yang tak lupa di bulan Mei sebulan 4 hari 4 minggu nau di boto kamu nau di ruang jamu nau di pada di kamu mendukung kami sebelum ke maksud tua modal politis itu kami itu hama maksud dowe nanti gas membantu memfasilitasi sesuatu itu luas tinggal tempat dan noni kemudian bangunan melihat kemajuan jadi soal ada laporan beberapa lembar kalian hakku inti nama pasar bangunan tinggal noni mulai dan penyuluhan kesehatan lebih dari 100 prosedur hampir 50 naro macam hingga alana dokteri khusus ahli amal pareses di bidang aging penuaan di Pembangunan Sida soal dia proses penuaan BH angka kendala dokter salutna saya nak tunjuk saja salinan memiliki hal tak pola yang mana ada jadi muncul dokter dari naik cara kamu dah ada di pola dengan pakai fotokopi katanya ini masalah nah kedua pun langsung makan kendala deh nah saya maksud kowe tak waktu seperti dia sebulan dan sosialisasi yang dia orang week do mana tor tim tor orang itu teh mana itu week sian 22 week ini masalah sedikit alana dak moto dak hoteliti alana mungkin alana lansia nama tua lama mungkin bergerak orang tapi waktu jadi ini masalah kalau saya musik kendala dak standby genset TV penyuluhan mata PLN kemarin pertama jadi acara dusilu penyuluhan ini jadi pending waktu tujuh naro alat genset apa nah kosong gue bensin internet sore jadi nasi nggak pola jadi nah kurang pertama dana lu bisa nemu ini harap roha dapat lo 100 sampai 5 juta tentang itu cuma tadi pengeluaran sekitar 40 pak lo sekitar 5 jadi lo 5 hektar nami dan lo kira surplus hari-hari nanti sekretaris dan orang luar sana jadi surplus hektar nami kompar tu janji setia nanti ada perhalan janji setia untuk kami deh memang sama kartu kuan oleh makhluk kita jadi mempersoalkan nanti kita akan berkata tak kebanyak pun itu semua dia rapat kita tahu mama orang-orang jadi pertukaran pelajar harus satu-satunya kayak inata saya itu waktu pertukaran ini katanya tradisi agama dan dokter omong asli HKBP pertukaran HKBP amur ina masuk oleh tema di kamu amanami dan nami perhadu ibu data kalau itu amu petita resor amu preses jadi kami satu juga sadarion laporan pertanggungjawaban ya. Memang kegiatan para lansia ini sudah berjalan jadi dari awal oleh para lalu loksongin nang diamu amanami dan nami sudah si tua ya di wek narung 22 wek di mendukung dengan baik sehingga program ini bisa berjalan ya tanpa dukungan amu amanami dan nami naranami tidak mungkin bisa berjalan dengan baik ya jadi mardalan dari segi ini memang tadi sudah dijelaskan anggaran yang kami buat tadinya 66 juta ya. Tapi puji Tuhan karena dukungan semua pihak karena memang
Padita Resort ya, dan juga Hamu Amanami dan nama para lalu bisa terkumpul 115 juta. Oke, kata saudara makanya kita puji-pujian awal teon doa sangat pemat di sopa orang nami doa lupamu nasum bagian Tuhan disudi dengan basam doa senyorham nasai totong merburu-buru mulu nami satu tikion ida jalan dari kodok pertemuan naya para tikion dari Tuhan panitia para hewan lansia kakdo patalalu di Kuria HKBP Palembang melaporkan pertanggungjawaban kegiatan para hewan lansia mau dipatuhani 3 hari asal oleh Tuhan mulai gudang pasar wanam itu oleh Tuhan ala dengan do terlaksana sudi uloni di bagasan 5 hari di bulan nasal kuali Tuhan. Hari itu dibata jala palatikion mengadil lapor kami sudi kegiatan nami dohot laporan pertanggungjawaban jala tinggal di Jakon Kuria HKBP Palembang. Mulai hati madi oleh Tuhan jala mulai gudang di pasar wanami ala sudiru perhalan minggu dia mendukung kegiatannya. Anggiat ma lam hehe dan siani HKBP Palembang oleh Tuhan. Diras mirohani panitia di patupa do sepanganan do sinuman dari Tuhan. Sudi naon marharos aku dari Tuhan. Anturakso persobiak kami semua macam dari pas-pas oleh Tuhan semua korun gogu baru yang salah hai pasun terbaik kamu pela menguji atau lalu nami besang Tuhan mulai hati oleh Tuhan mari dia anakmu Tuhan Yesus Kristus makanya kami amin.